Hidup itu mirip banget kayak hiking atau naik gunung. Percaya gak? Gue pernah menggambarkan ini di buku gue yang berjudul Mari Berhitung Sisa Hidupmu. Nih, anggaplah gunungnya berbentuk segitiga sama kaki yang berdiri di atas garis usia. Menurut data PBB, life expectancy atau harapan hidup orang Indonesia itu rata-rata 70-an tahun. Kalau begitu berarti puncak gunungnya ada di sekitar usia 35-an. Seperti pada pendakian gunung sesungguhnya, awal pendakian hidup itu paling menakutkan dan melelahkan. Semuanya baru bagi kita, jadi butuh keberanian yang besar untuk mencoba segala sesuatu sendiri. Mulai dari belajar berdiri, belajar jalan, naik sepeda, sekolah, berteman, dan lain-lain. Kalau lo nekat buka jalur pendakian baru, akibatnya bisa kesasar di gunung. Maka orang tua sering menasihati anak-anaknya, patuhilah kata orang tua. Patokan pendaki pemula yaitu ngikutin arahan atau nasihat pendaki yang sudah pengalaman, yaitu ortu, guru, atau siapapun yang lahir duluan. Di pertengahan usia, jalur pendakian tidak melandai, justru tambah curam, bikin paha dan betis sakit. Nafas tersengal-sengal akibat kecapean dan udara yang makin tipis. Ransel di punggung rasanya tambah berat. Rasa haus, ngantuk, wah kayaknya udah mau nyerah aja dah. Penyesalan dan seandainya mulai mengusik pikiran. Coba gue tidur aja di rumah. Tapi lo gak bisa masuk lagi ke rahim nyokap lo. Seandainya gue bisa titip ransel ini ke pendaki lain. Tapi pas lo lihat, tiap orang lagi bawa beban hidupnya masing-masing. Disinilah kita ketemu teman sependakian yang ori dan yang KW. Teman yang ori ngasih semangat dan nasihat. Narik lu ke atas atau dorong lu dari bawah. Rela nungguin lu supaya bisa sama-sama sampai puncak. Bahkan ada yang nawarin untuk bawain beban lu. Padahal beban dia mungkin lebih berat. Dia ini yang kita sebut pendamping hidup. Teman yang KW ngecamp di sepanjang lereng seumur hidupnya. Kelihatannya sih mereka kayak mau ke puncak juga, padahal enggak. Kelihatannya mau bantu kita, padahal cuma mau memanfaatkan. Kalau sudah dapat yang mereka inginkan, hati-hati ya, kita dijorokin ke jurang. Kalau kita enggak nyerah, kita dapat hadiah atas perjuangan selama ini, yaitu puncak gunung. Capek, sesak, ngantuk, kedinginan, sakit, luka, memar yang baru dilalui, langsung lenyap menyaksikan view super premium 360 derajat di atas lautan awan. Mulai deh kita buka bekal, duduk bareng dengan teman-teman sesama pendaki, bercanda, cerita-cerita pengalaman pas naik sambil ngopi, makan mie instan. Gak ada yang bisa menandingi kenikmatan semacam itu. Saking nikmatnya di puncak gunung, banyak orang yang lupa turun loh. Sudah kadung happy, nyaman, bangga pada dirinya sendiri. Dia kira itu akhir perjalanan, padahal mah bukan. Jadi gak mau lengser, sampai rela mengorbankan apapun asal bisa di puncak terus. Tapi, orang-orang yang mau turun pun banyak yang kena kasus. Cedera engkel, kaki kram, sampai pingsan. Kenapa? Tahu nggak? Karena pas naik cuma nyiapin bekal untuk sampai di puncak doang. Jadi pas dia turun bekalnya udah habis. Padahal turun gunung juga perlu makan, minum, kesehatan, peta penunjuk arah, persiapan mental, tabungan, dan lain-lain. Sama seperti pas naik. Supaya menjelang pos akhir di bawah tanah, kita nggak sakit, nggak stres, nggak depresi. Ikhlas dan makin dekat ke Sang Pencipta. Oke. Sementara gitu deh gambaran perjalanan naik dan turun gunung kehidupan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.